Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kuliner Guru Riani, sore ini menjelang berbuka puasa, saya akan membuat sambal matah yang mudah sekali membuatnya. Ini terinspirasi karena pohon cabai rawit atau tanaman cabai rawit yang saya tanam sedang berbuah dan buahnya itu besar-besar ya. Nanti saya akan memetik 5 buah. Akan diiris-iris tipis ya untuk diolah dibuat sambal matah. Ikutin terus cerita atau kisah kuliner Guru Riani sore ini menjelang berbuka puasa. Teman-teman, kenapa saya ingin mengolah sambal matah? Karena saya memiliki tanaman sereh ya. Saya akan mengiris-ngiris tipis tanaman sereh yang saya tanam. Dan saya pun memiliki tanaman salam. Nanti sambal matahnya akan dibersamai dengan daun kemangi. Itu pun saya tanam ya di pot di depan rumah saya. Selain dengan daun kemangi, akan dibersamai dengan waluh yang muda ya, waluh muda dikukus. Nanti dengan ikannya, ikan tongkol yang dikukus pula. Pokoknya acara berbuka puasa kali ini saya menikmati kukusan-kukusan, kecuali tempe gorengnya ya. Nanti saya akan membeli tempe goreng sambil saya mencari takjilan. Jadi berbuka puasanya sambal matah dengan ikan tongkol, tempe goreng dibersamai dengan waluh yang dikukus dan daun kemangi yang saya ambil di pot ya, di halaman depan rumah saya sendiri. Teman-teman, ini ya pohon sereh yang saya punya. Nanti saya akan mengambil 2 batang. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau pohon sereh dari ditanam gitu ya, diambil itu batangnya tuh wangi sekali. Nanti saya akan mengambil ya 2 atau 3 batang pohon atau tanaman sereh ini. Ini tanaman rawit yang saya punya ya, jenis rawit domba. Nanti saya akan mengambil 4 buah saja karena ini besar-besar ya. 4 buah saja juga kayaknya udah pedes banget. Ini ya daun kemangi yang saya tanam ini tuh wangi sekali. Jenis kemangi yang daunnya agak kecil. Nanti saya akan petik ya beberapa helai untuk dijadikan lalap membersamai sambal matah dan ikan tongkol yang dikukus. Ini ya, nanti kayaknya nggak sempurna ya kalau sereh nggak dengan salam. Jadi sambal matahnya akan dibersamai dengan 3 helai daun salam. Ini saya tanam ya di halaman depan rumah saya sendiri. Itu asik kalau mau masak apa-apa, tinggal petik. Teman-teman kuliner Guru Riani, sebelum saya mengolah sambal matah, saya masak nasi dulu ya. Ini nasi atau berasnya dibersamai dengan selembar daun pandan supaya nasinya menjadi wangi. Karena ini berasnya udah agak lama disimpan, sudah bau apek. Tapi kalau saya menggunakan daun pandan ini, apeknya hilang, nasinya menjadi wangi. Saya masak dulu ya. Bismillah. Teman-teman, ini ya 2 batang serai yang sudah diiris-iris tipis, 5 siung bawang merah dan cabai rawit domba
4 buah ya. Ini tuh udah diiris-iris tipis, dibersamai dengan 3 lembar daun salam. Jadi daun salamnya, terus batang serainya dan rawit dombanya betul-betul saya ambil dari tanaman atau tanaman yang saya pelihara. Tadi untuk cabai rawitnya di pot, untuk serainya di tanah, dan pohon salamnya sudah besar ya. Itu saya selalu potong, selalu dibulatkan, dipotong supaya tidak tumbuh menjadi tinggi. Teman-teman, ini yang akan membersamai sambal matah. Waluh muda dibagi 4 bagian ya. Dan ikan tongkol ini akan dikukus. Tadi juga saya memetik beberapa helai daun kemangi untuk membersamai sambal matah. Dan saya membeli tempe goreng yang sudah jadi. Tadi saya membeli sekalian cari takjilan ya. Biasa di warung Mamah Jaki yang memang masakannya tuh enak-enak dan murah. Saya kukus ya, saya tutup, nggak lama ini, sebentar ya. Untuk tempe gorengnya saya sudah membeli di warung Mamah Jaki. Sekalian dengan bakwan ya, ini tuh enak sekali. Warung Mamah Jaki tuh masakannya enak-enak dan murah. Nah, sekarang ini saya akan mengolah sambal matahnya. Panaskan minyak sampai betul-betul minyaknya panas, nanti dimasukkan batang serai, tomat, bawang merah, dan irisan. Oh, tadi udah ya, irisan batang serai, bawang merah, tomat. Nanti ditambah salam, daun salam. Saya tuh kurang apa ya, kalau ada batang serai tidak ada daun salam, kayak belum berjodoh. Karena biasanya tuh serai itu dengan salam ya dibersamainya. Nanti tinggal masukkan sedikit garam dan sedikit gula putih. Jadi deh sambal matahnya. Ini ya, setelah minyaknya panas, masukkan tomat, irisan serai, dan irisan bawang merah. Tinggal nanti ditambah garam sedikit dan gula putih ya. Ini tuh menjadi sambal yang mantap dan segar. Saya akan tambahkan garam ya. Teman-teman, ini saya masukkan garam ya. Nanti tinggal gula putih, jadi deh. Ini saya masukkan gula putih ya, untuk menambah cita rasa. Udah, jadi sambalnya. Tinggal tunggu adzan berkumandang. Kuliner Guru Riani ini ya, sambal matahnya ini. Hasil tadi memasak ini. Menggoda sekali ya. Dibersamai dengan tempe goreng, tapi tempe gorengnya saya beli di warung Jaki ya. Ini tuh enak. Mama Jaki tuh kalau menggoreng tempe pakai tepung, tempe goreng biasa, dan makanan apa saja tuh mantap. Terus ini ikan tongkol yang dikukus dibersamai dengan walu dan daun kemangi dari halaman depan rumah saya. Ditemani kerupuk kampung. Saya nikmati ya teman-teman ya. Nih, santap bukanya. Saya mau nyoba dulu sambal matahnya ya. Bismillah. Segar sekali, enak teman-teman ya. Ini ya, ikan tongkol yang dikukus dibersamai dengan sambal matah. Mantap ya. Ini daun kemangi ya. Saya akan nikmati dengan tempe goreng. Mantap sekali.
kukusan waluh. Kerupuk kampung. Minumnya air putih hangat. Bismillah. Oh, teman-teman ya. Ini tuh sajian sederhana tapi nikmat sekali. Ini tuh kenapa ada warna hitam tadi tuh? Setelah diambil, saya taruh dulu, dicuci, dibersihkan, simpan dulu di lemari es supaya tidak layu. Teman-teman kuliner Guru Riani, prinsip saya nikmat mantap itu tidak harus mahal ya. Dengan mengolah tanaman yang kita tanam seperti daun kemangi, daun salam, batang serai, dan cabai rawit. Itu tuh menjadikan makan kita tuh lebih, oh ini ya daun salam yang saya tanam. Ini daun kemangi yang saya tanam. Jadi mulai hari ini yuk tanam-tanam ya. Tanaman atau pohon yang bermanfaat. Baik untuk obat maupun untuk di dapur. Kita ciptakan warung hidup dan apotek hidup di rumah kita sendiri. Teman-teman kuliner Guru Riani, saya sudah menikmati santap buka puasanya dengan nikmat, murah dan mantap ya. Sambal matah yang dibersamai dengan ikan tongkol yang direbus, waluh kukus, daun kemangi, tempe goreng, dan kerupuk kampung. Pokoknya buka hari ini sungguh menyenangkan sekali. Cukup sekian dulu cerita atau kisah kuliner Guru Riani sore ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita atau kisah kuliner Guru Riani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.